Perlawanan Timnas Muda Indonesia versus Vietnam di ajang AFF Mitsubishi Electric Cup 2024 berakhir dengan kemenangan tipis tim Vietnam atas Timnas Muda Indonesia 1-0. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sengaja mengirim bakat-bakat muda Indonesia di ajang ini, agar bisa menjadi pengalaman bagi bakat-bakat muda Indonesia. Namun bagaimana reaksi fans Vietnam, Malaysia, dan Thailand atas kekalahan Timnas Muda Indonesia atas Vietnam tersebut? Beginilah komentar-komentar mereka. Saya datang untuk memarkir bus. Saya tidak melihat satu tembakan pun di sepanjang permainan. Dua tim ini menakutkan. Saya takut kaki saya patah. Keruntuhan sepak bola Indonesia sudah dekat. Supporter Indonesia, mohon jangan bersikap kasar. Kapan Timnas Indonesia bertengkar dan bubar? Hari itu menjadi hari petaka bagi sepak bola Indonesia. Kemenangan 1-0 juga berarti 3 poin. Jika Anda kehilangan 1 gol saja, apakah Anda akan mendapat poin darinya? Ujungnya Piala Dunia tersingkir dan ASEAN tidak menang. Tidak bisa menyimpulkan apapun. Satu-satunya yang menyombongkan diri. Hahaha. Indonesia tanpa Belanda hanyalah sekelas badut. Ternyata walaupun menggunakan pemain impor dari India, Indonesia tetap kalah sama Vietnam. Saat ini, kartu untuk dimainkan anak-anak terbatas di Indonesia. Karena pecinta sepak bola berbondong-bondong menggunakannya hingga pasarannya habis. Akan ada kartu lain yang menyusul, seperti kartu yang tidak menganggap serius Piala AFF, kartu yang tidak memiliki bulan sabit untuk membantu. Hahaha. Penduduk asli dikalahkan dan harus mengakui bahwa mereka harus menggunakan tuannya di Belanda untuk menang atas Vietnam. Teruslah berjuang wahai masyarakat adat. Jangan menyerah pada bos Belanda. Jika kalah dari Vietnam, Anda akan mendapatkan kayunya, dan harus menghadapi Thailand dengan cepat. Mengenakan seragam tim nasional, berapapun usia Anda berarti mewakili tim nasional. Jangan membuat alasan ketika tim Anda kalah. Kalah adalah kekalahan. Kemenangan adalah kemenangan. AFF kali ini Vietnam berpeluang menjadi juara. Tapi Anda harus bertarung dengan Thailand dan mengalahkan Thailand. Asnawi umur 25 sampai dengan 26 dan banyak lagi yang berusia di atas 22-23 tahun. Lalu mengatakan bahwa anak Laos juga memiliki anak berusia 17 tahun. Hahaha. Jangan mengaku sebagai anak-anak. Secara pribadi, setelah menonton 2 pertandingan terakhir, saya melihat hal yang istimewa. Para pemain tidak lagi menunjukkan kelesuan dan kelemahan yang sama seperti sebelumnya, tetapi menjadi lebih kuat dan tahan lama. Semoga para pemain dan tim tetap menjaga sublimasinya dan langsung menuju juara. Indonesia belum cukup konservatif. Belum ada pemain Belanda yang menunjukkan wujud aslinya. Hanya bayangan Asia Tenggara. Menurutku Indonesia bagus hari ini. Hanya saja beberapa pilarnya hilang. Seperti Marcelino Ferdinand. Jika 2 peluang Indonesia di babak kedua memiliki pemain berbakat itu di skuad. Jadi hari ini saya tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin hari ini jurnalis Vietnam akan berhenti berteriak dan meledak. Akan menghancurkan lawan 2 menjadi 3-0. Bermain melawan tim U23. Lawan dan burung gagak Anda akan terbang tinggi. Orang yang paling bahagia mungkin adalah kiper Philip, karena dia berhasil mengatasi nasib buruknya. Awas nanti diserang Konoha. Alasan bawa U22. Setelah itu menggunakan round 3 apakah? Kami melihat apa yang kami dapatkan di pertandingan ini. Kami harus melihat pemain U20 kami untuk efisiensi. Sedangkan Indonesia mendorong pemain mudanya untuk bertarung bersama tim senior Vietnam. Dia sangat berani. Dan sepertinya kemampuan mereka tidak jauh berbeda. Karena kami tidak bisa memanggil kembali pemain naturalisasi, kami harus berjuang keras untuk memanggil 2 pemainnya. Indonesia adalah negara pecinta sepak bola yang timnya belum pernah memenangkan kejuaraan AFF dan mengatakan tidak peduli. Siapa yang percaya? Tim Indonesia itu aneh. Ketika saya masih muda, saya adalah orang Asia. Dan ketika saya dewasa, saya menjadi orang Barat. Ke Indonesia pakaian apa yang dibawa?
tapi di turnamen ini yang paling besar, dan FIFA melihatnya sebagai tim besar dengan poin. Usia 20 atau 30 tahun tidak relevan. Ia harus mencatat sejarah atau statistik Vietnam mengalahkan Indonesia selamanya. Meski Indonesia kalah, tetapi mereka bangga. Tak banyak yang bisa menyombongkan diri bahwa tim akan bermain di kualifikasi Piala Dunia. Namun yang ada hanya transfer luar negeri. Sepertinya saya menonton Belanda menendang dan masih berani menyombongkan diri. Siapa yang tidak malu? Selamat DTVN. Kinerja yang luar biasa. Indonesia hampir bermain mati-matian hari ini untuk mencoba mempertahankan hasil imbang di Puto, yang terlalu sukses. Jika kami menyelesaikannya dengan baik, kami bisa menang dengan lebih meyakinkan. Akhirnya hari ini telah tiba. Inilah yang ingin saya lihat dari tim Vietnam. Pertandingan gagah berani dari para pejuang bintang emas. Terima kasih telah memberikanku rasa harapan untuk hidup kembali. Nah, begitulah sobat. Komentar dari fans tim Vietnam, Malaysia dan Thailand. Sekian saja untuk kali ini. Sampai bertemu lagi di info terbaru berikutnya.